Welcome to Grade 4. Mari belajar tematik bersama saya, Ibu Guru Sherly Aiba. Halo anak-anak, selamat pagi, salam sehat. Semoga hari ini menyenangkan. Pagi ini kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran yang ketiga. Mari kita lihat pembelajaran selanjutnya. Nah, anak-anak, Indonesia tidak hanya memiliki keragaman alat musik, rumah adat, atau tarian. Indonesia juga memiliki keragaman permainan tradisional. Apa yang Anda ketahui tentang permainan tradisional? Permainan tradisional adalah permainan yang erat kaitannya dengan tradisi masyarakat setempat dan sesuai dengan adat di suatu tempat. Bisa saja permainan yang ada di wilayah kita, permainan tradisional berbeda dengan permainan yang ada di daerah yang lain. Nah, apa yang kamu ketahui dari permainan tradisional pada gambar di bawah ini? Permainan tradisional apa ini? Ya, pernahkah anak-anak bermain seperti mereka? Pernah ya, karena Ibu Guru sendiri pernah bermain permainan seperti ini waktu masih anak-anak, seumuran anak-anak ya. Anak-anak, Indonesia kaya dengan permainan tradisional. Ayo kita membaca. Permainan tradisional, perkembangan zaman saat ini begitu pesat. Ilmu pengetahuan dan teknologi sangat membantu perubahan dalam bidang permainan. Permainan tradisional kini mulai ditinggalkan. Anak-anak sekarang lebih menggemari permainan yang berbau teknologi seperti permainan di komputer atau telepon pintar, ya HP ya, permainan di internet atau permainan di pusat perbelanjaan. Betul kan? Anak-anak di rumah sendiri juga, mana yang lebih menyukai, permainan mana yang lebih disukai? Di HP atau di komputer atau di mall, permainan yang ada di mall? Bisa jawab sendiri dalam hati ya. Oke, tapi saat ini belum bisa ke mall ya, bermain di mall karena pemerintah membatasi untuk tidak keluar rumah, menjaga kesehatan di rumah karena adanya COVID-19. Oke, permainan tradisional sudah ditinggalkan, padahal permainan tradisional memberikan manfaat yang besar untuk anak-anak. Permainan tradisional mengajarkan pentingnya sebuah proses dan menyisipkan nilai-nilai kebaikan. Selain itu, tidak hanya lebih aktif secara fisik yang akan membuat badan anak lebih sehat, tetapi juga mengembangkan emosional dan sosial anak. Hal ini karena permainan tradisional melibatkan banyak orang, sehingga anak bisa belajar bersosialisasi hingga menghargai teman dan mengontrol emosinya ketika bermain. Betul kan? Permainan tradisional juga sangat baik untuk melatih ketangkasan dan motorik anak. Ternyata permainan tradisional ini memiliki manfaat yang sangat besar. Bisa melatih apa tadi? Emosi, mengontrol emosi anak, dan juga mengembangkan sosial. Jadi banyak sahabat kalau kita bermain permainan tradisional ketimbang kita hanya tertuju dengan HP atau komputer kita ya. Kalau permainan tradisional katanya sangat melatih ketangkasan dan motorik
anak. Ternyata permainan tradisional ini lebih bermanfaat ya dari permainan yang kita tekuni sekarang. Nah, anak-anak, mari kita lihat pembelajaran selanjutnya. Ayo kita berlatih anak-anak. Anak-anak, pada teks bacaan di atas, paragraf pertama yang kita sudah baca, Ibu Guru minta mari kita tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Masih ingat kan? Apa yang dimaksud gagasan pokok? Apa yang dimaksud dengan gagasan pendukung? Ibu Guru juga akan mengulangi lagi ya. Seperti pada pembelajaran sebelumnya, gagasan pokok adalah ide yang menjadi dasar pengembangan satu paragraf. Biasanya gagasan pokok ini hanya satu baris dan itu diakhiri dengan titik, satu baris ya. Jadi gagasan pokok ini ide yang menjadi dasar pengembangan dari satu paragraf. Ketika kita mencari gagasan pokok, kita akan mendapatkan hanya satu baris. Apakah itu terletak pada awal paragraf, tengah paragraf, atau akhir paragraf? Diperlukan ketelitian kita untuk membaca. Dan yang menjadi gagasan pokok adalah gagasan penjelas yang berfungsi menjelaskan gagasan pokok ide utama tadi. Jadi biasanya gagasan pendukung terdiri dari banyak baris. Kalau gagasan pokok hanya satu baris, gagasan pendukung ada banyak baris. Oke. Yang kedua, ketika anak-anak membaca teks di atas, anak-anak akan mendapatkan apa manfaat dari permainan tradisional. Anak-anak boleh menuliskan jawaban ini pada nomor 2. Boleh ya? Kemudian yang ketiga, membaca bacaan di atas juga, anak-anak akan menemukan beberapa kosakata yang baru. Nah, seperti apa itu individualis, apa itu emosional, apa itu bersosialisasi atau motorik. Nah, anak-anak cari apa yang dimaksud, apa arti dari kosakata tersebut di Kamus Bahasa Indonesia, atau boleh cari langsung di Google atau sumber bacaan lainnya. Boleh ya anak-anak? Boleh? Oke, kita lanjut. Anak, Bella dan teman-temannya sering bermain permainan tradisional seperti ular naga, petak umpet, benteng, dan gala asin. Mereka bermain bersama meskipun berasal dari suku yang berbeda. Coba amati gambar Bella dan teman-temannya ini. Berasal dari manakah pakaian daerah mereka ini? Nah, anak-anak mengamati secara teliti pakaian adat yang mereka gunakan ini berasal dari daerah mana? Boleh dijelaskan di sebelah kanan ini. Boleh anak-anak? Oke, kita lanjut. Ayo kita belajar mengenai daerah, wilayah kita, negara Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari 300 kelompok suku bangsa. Suku bangsa yang tersebar di seluruh Nusantara memiliki kebudayaan yang berbeda-beda. Kondisi inilah yang melahirkan keragaman budaya Indonesia. Keragaman budaya Indonesia dapat dilihat dari bahasa daerah, adat istiadat, rumah adat, pakaian adat, upacara adat, tarian daerah, seni pertunjukan, lagu daerah, dan alat musik tradisional, dan banyak lagi. Anak-anak tahu, di Sulawesi Utara sendiri berbagai suku yang
ada suku Minahasa, ada suku Bola Mangondo, ada suku Sangir, suku Talaut, ya. Ini yang ada di daerah kita. Tentunya juga memiliki bahasa daerah yang berbeda-beda, rumah adat, adat istiadat, pakaian adat, dan yang lain-lain. Apalagi keberagaman yang ada di Indonesia, suku Papua, suku Bali, suku Jawa, dan banyak lagi. Perbedaan budaya setiap suku bukan alasan membuat kita saling menghina. Justru kekayaan budaya seharusnya membuat kita bangga menjadi bangsa Indonesia. Sebagai warga negara yang baik, kita harus memiliki sikap yang harus menghargai budaya daerah lain. Kita tidak boleh merasa budaya kita paling baik. Jangan pernah membandingkan budaya kita dengan budaya daerah yang lain. Karena apapun itu, kita harus bangga dengan kebudayaan kita semua. Kita tidak boleh mengejek kebudayaan daerah yang lain. Dan anak-anak tahu, dengan keberagaman ini, inilah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita semua. Tugas anak-anak, berikan contoh sikap menghargai, ya. Sikap menghargai kebudayaan orang lain itu dalam bentuk bagaimana, dan sikap tidak menghargai kebudayaan dari daerah yang lain itu dalam bentuk bagaimana. Boleh anak-anak? Boleh konsultasi atau berdiskusi dengan orang tua, kakak, atau siapa saja yang ada di rumah anak-anak. Boleh ya? Oke, lanjut. Anak-anak, dalam masa pandemi ini tetap jaga kesehatan. Kalau kita bercerita dengan orang lain harus menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak, ya. Terima kasih sudah nonton video ini. Terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran. Jangan lupa ting ting, like, share, dan subscribe. Salam sehat.